Terjebak satu malam yang indah. Bab 112. Laura mengeluarkan semua bukti kehamilannya dan memberikannya ke mertuanya. Mama Nanti menerima semua barang tersebut. Wanita parubaya itu segera duduk di tepi ranjang. Matanya menyipit, melihat sekumpulan barang yang ada dalam genggamannya. Tangannya meraih kacamata yang berada di atas nakas. Setelah mengenakannya, nenek dari Kinan itu segera membaca dan memeriksa satu persatu barang yang dia pegang. Sementara Riko memeluk istrinya dari belakang. Tepat di hadapan sang ibu. Mereka berdua tersenyum-senyum. Menanti ekspresi dari Mama Nanti saat tahu isi dari semua yang sedang dia periksa. Mama Nanti menajamkan tatapannya pada sebuah kertas. Nyonya Laura Evelyn, positif. Gumamnya lirih, kemudian kepalanya mulai bergerak. Perlahan. Mendongak, menatap menantu dan anaknya itu. "Kamu hamil, La?" Tanyanya memekik, dengan tatapan yang begitu lekat. Laura mengangguk seraya mengusap lembut perutnya. Begitu pula dengan Riko, yang ikut membelai perut rata sang istri. Mama Nanti mengerjapkan matanya. Sekali lagi memeriksa semua benda yang ada di atas telapak tangannya. Tes pack, hasil cetak film USG. Juga keterangan dokter, bahwa Laura dinyatakan positif hamil. Alhamdulillah. Mama Nanti mengusap wajahnya, dengan air mata yang ikut berderai. Begitu saja. Mereka berbahagia. Impian, harapan dan doa mereka akhirnya terwujud. Mereka merayakan kebahagiaan mereka bersama para asisten rumah tangga mereka. Hari itu, Laura dan Riko menginap di rumah Mama Nanti. Sementara itu, di kediaman Ernia dan Awan, mereka juga sedang berbahagia. Sebab Ernia kembali hamil. Setelah usia Cia dan Al memasuki hampir 3 tahun. Kinan yang tampak begitu bahagia. Sebab akan memiliki kawan baru lagi, pikirnya. "Kok lemes ya, Mas?" keluh Ernia, sepulangnya mereka dari rumah sakit tadi. "Ya sudah, bawa istirahat saja, sayang. Kalau butuh apa-apa, katakan saja. Biar Mas yang siapkan," sahut Awan, seraya membantu istrinya naik ke ranjang. "Ki, ajak adik-adiknya main di luar, sayang. Biar mamanya istirahat," ujar Awan. Memerintah anak sulungnya, dengan suara lembut. "Siap, Ayah," sahut Kinan, yang segera menggandeng tangan kedua adiknya, dan mengajak mereka keluar kamar ayah ibunya. Awan memijat lembut kaki istrinya. Ernia memang merasa berbeda di kehamilan kali ini. Tubuhnya terasa lemas, kepalanya pusing dan perutnya juga mual. Ada banyak yang dia ingin makan. Sampai dia bingung untuk memintanya pada suaminya. "Mau aku buatkan sup daging?" ucap Awan, seraya menyibak surai panjang Ernia, yang menempel di pipinya. "Nggak suka," sahut Ernia dengan bibir mengerucut, dan jari tangan refleks menutupi hidungnya. Hamil Cia dan Al kemarin, kamu suka sekali dengan makanan favorit aku loh, sayang," ujar Awan, seraya terus memijat bagian-bagian tubuh istrinya yang tersentuh. Tangannya. Namanya bawaan bayi, Mas." Awan tersenyum lebar. "Jadi, pengen makan apa dong?" Pengen makan rujak buah," celetuk Ernia. "Hah? Jam segini cari. Tadi nanya pengen apa?" Giliran dijawab, bingung mau nyarinya. "Ya sudah, nggak usah. Nanya aja," protes Ernia, seraya memiringkan tubuhnya dengan bibir yang mengerucut. Iya, Mas pergi dulu ya, sayang. Mau cari? Suruh orang saja." "Mas Awan nggak boleh pergi," rengek Ernia, seraya menarik kuat tangan suaminya. Kata, "Ish, ya sudah sana pergi."
kesal Ernia lagi. Awan tergelak, melihat tingkah Ernia yang terus merajuk. Mudi sekali istrinya hamil kali ini. Membuat Awan menjadi semakin gemas melihatnya. Awan berbaring di belakang Ernia, lalu memeluknya dengan erat. Wanita itu sontak berbalik badan, dan memeluk erat tubuh suaminya. "I love you," bisik Awan. Ernia tak menjawabnya. Hanya pelukannya yang semakin erat ke tubuh Awan. Pria itu mengambil ponselnya, lalu meminta salah satu supirnya untuk mencarikan rujak buah keinginan sang istri. Setelah itu, pria itu meletakkan ponselnya dan kembali membelai punggung istrinya. "Minum susu dulu, ya." "Mas yang buatin," ucap Riko. "Minta buatin Rani atau siapa deh." "Nggak mau ditinggal," rengek Ernia dengan suara manjanya. "Kan, cuma suruh orang pokoknya," paksa Ernia seraya memeluk lebih erat tubuh Awan. "Duh, Ernia ini bikin Mas Awan makin sayang saja sama dia. Manjanya itu loh, selalu bikin perempuan di luar sana kesengsem. Nganan terus, sebab dimanja terus sama Mamas Raditya Kurniawan." Awan tertawa, yang justru membuat Ernia semakin cemberut. Mood Ernia hamil ini sensitif sekali. Gampang kesal dan cemberut. Beruntungnya, suaminya orang super sabar. Dan kehamilan Ernia, yang kali ini, dia kehilangan nafsu makannya. Setiap kali bangun tidur, baik tidur siang, maupun tidur malam, Ernia akan selalu muntah-muntah sampai membuatnya lemas dan semakin pucat. "Sayang, makan dong," bujuk Awan. "Nggak suka," sahut Ernia, seraya menutup hidungnya. Awan memaksa untuk mendekatkan kudapan yang biasanya Ernia sukai. Tahu pedas yang masih hangat dan fresh. Tapi, istri Awan itu justru beringsut menyingkir ke tepian ranjang, lalu berlari ke kamar mandi. Dan muntah-muntah di sana. Awan geleng-geleng kepala. Sebab, hanya susu yang masuk ke dalam perut istrinya. Itu saja hanya beberapa teguk saja. Sisanya, dia akan menolaknya. Jika dipaksa, maka Ernia akan muntah-muntah tanpa sampah. Sebab, memang tidak ada makanan yang masuk ke dalam tubuhnya. Akhirnya, tubuh Ernia kian lemas dan kurus. Awan membawa paksa istrinya menginap di rumah sakit hingga 1 pekan lamanya. "Dokter, apa tidak ada obat untuk membuat istri saya doyan makan, dok?" tanya Awan, yang semakin khawatir dengan keadaan istrinya, yang masih juga tidak mau makan apapun. "Hormon ibu hamil memang berbeda-beda, Pak. Kehamilan sebelum-sebelumnya seperti ini, tidak?" Dokter balik bertanya pada Awan. "Enggak, dok. Ya sesekali muntah, tapi enggak separah ini. Ini, bau makanan saja, langsung mual, keluar semua isi perut. Lendir doang tapi. Orang enggak mau makan sama sekali, dok." Jelas Awan. "Nanti saya buatkan resep untuk mengurangi mualnya, ya." Hingga kehamilannya masuk ke trimester kedua. Ernia masih dengan kondisi yang sama. Belum mau mengkonsumsi apapun. Berbeda dengan Laura, yang justru menjadi pemakan segala. Bahkan, kadang dia kelaparan di jam saat Riko sedang terlelap dalam tidurnya. "Mas, pengen makan bubur ayam," celetuk Laura, seraya mengguncang tubuh suaminya. "Kuat-kuat." Riko melirik jam digital yang berada di atas nakas. Lalu mendengus dan menenggelamkan wajahnya ke bantal. Sebab waktu masih menunjukkan pukul 3 dini hari. Laura akan merengek seraya terus mengguncang tubuh suaminya. Hingga Riko akhirnya bangun, dan pergi untuk mencari keinginan sang istri. "Mau ikut?" rengek Laura. Sahut Riko, seraya mengenakan jaket tebalnya.
Begitupun Laura, yang menutupi. Pakaiannya menggunakan cardigan panjang dan tebal. Pakai sopir, ya. Mas masih ngantuk banget, ujar Riko. Mau pergi sama Mas Riko saja, tolak Laura seraya terus merengek. Riko dengan terpaksa mengikuti keinginan istrinya itu. Dengan merayap perlahan Riko membawa kendaraannya. Sebab memang dia merasa sangatlah mengantuk. Di tempat yang berbeda, di pulau yang berbeda nun jauh di sana. Awan sedang memijat tengkuk leher sang istri, yang semakin merasakan mual sepanjang malam. Kita ke rumah sakit saja, ya. Kamu pucat sekali, sayang, ujar Awan, serai membopong tubuh Ernia, yang hanya membuncit di bagian perutnya. Tapi bagian tubuh lainnya kurus dan layu. Sebab dia sama sekali belum bisa mengkonsumsi apapun juga. Capek, Mas, lirik Ernia, seraya memiringkan tubuhnya dengan sangat lemah. Apa mau diinfus di rumah saja? Nurut Mas Awan saja. Mana baiknya, Mas? Awan membelai wajah istrinya penuh sayang. Ernia menatapnya lekat dengan teduh. Satu kecupan Awan daratkan ke kening Ernia. Lantas mengusap lembut puncak kepala dan tersenyum tipis. Sabar, ya. Semoga berganti dengan pahala berlipat. Ernia tersenyum seraya mengangguk. Pria itu menutupi tubuh Ernia dengan selimut. Lantas berdiri dan menatap lekat wajah sang istri. Aku pergi temui kakek sama nenek dulu. Untuk bertanya, bagaimana baiknya? Pamitnya lagi. Ernia mengangguk lemah seraya tersenyum tipis. Awan mengayunkan langkahnya cepat. Sebab tak ingin meninggalkan istrinya sendirian lama-lama. Dia selalu merasa khawatir dengan kondisi Ernia kali ini. Sebab, sudah beberapa kali Ernia sampai pingsan. Usai muntah-muntah. 10 menit kemudian, Awan kembali dan segera mengemasi pakaian istrinya ke dalam koper. Juga beberapa pakaiannya. Ernia sudah terlelap dalam lelah dan lemas. Pria itu memakaikan kerudung dengan hati-hati ke kepala istrinya. Lalu membopongnya, setelah sopir menyiapkan kendaraan untuk membawa istrinya. Kita akan pergi sekarang, Mas? Tanya Ernia, dalam gendongan suaminya. Iya, sayang. Lebih cepat lebih baik, sahut Awan, seraya membawa tubuh sang istri. Yang kini semakin ringan ada dalam gendongannya. Ernia hanya menurut dan ikut apa yang diperintah oleh suaminya. Dia tahu, semua yang Awan lakukan, demi kebaikan dan kesehatannya. Sementara itu, Riko berkeliling kota. Mencari makanan yang sedang diinginkan istrinya itu. Tapi hingga hampir subuh, mereka tak menemukannya. Riko memaksa istrinya pulang. Dan akan mencarinya esok hari. Tapi Laura cemberut, meski dia setuju untuk pulang. Sebab, melihat suaminya yang sudah sangat kelelahan. Besok pagi pasti banyak, sayang, ujar Riko. Iya, maaf ya, Mas. Harusnya tadi nggak maksain begini. Ujung-ujungnya nggak nemu juga, sahut Riko, seraya membelai perutnya yang mulai membuncit. Karena kandungannya juga mulai memasuki usia 4 bulan. Berkali-kali Riko menguap, sebab kantuk yang terikot sangat. Saat Laura hendak membawa kendali supir, Riko tak mengizinkannya. Jadilah jalan mereka begitu merayap dan sangat pelan. Hingga ekor mata Laura melihat gerobak bubur ayam yang sedang didorong oleh penjualnya. Mas, itu bubur ayam. Itu. Pekik Laura, seraya menepuk lengan Riko. Membuat Riko sampai terkejut, dan kendaraan itu tiba-tiba oleng. Pria itu menggeragap, begitupun Laura yang panik seketika. Mas, cilit, brak. Riko sontak menoleh ke arah Laura.
yang menutupi wajahnya menggunakan kedua telapak tangannya. Dengan tubuh yang gemetaran. "Sayang, kamu baik-baik saja?" tanya Rico, seraya menarik tangan Laura. Wanita itu membuka tangannya dan menatap tajam suaminya. Lalu menghambur ke pelukannya. Ketukan dari arah jendela membuat Rico dan Laura saling melerai pelukan. Mereka segera turun dari mobil dan mengecek keadaan. "Bapak baik-baik saja?" tanya tukang bubur yang menghampiri mereka. "Iya, Pak. Kami baik-baik saja." "Maaf, mengagetkan Bapak," sahut Rico, seraya memeriksa kondisi mobilnya. "Bagaimana bisa terjadi, Pak? Untung tadi tidak ngebut tadi." "Kalau ngebut, bisa bablas mobil Bapak ke jurang," ujar penjual bubur, seraya memindai kendaraan Rico, yang menabrak pembatas jembatan. Hingga bagian kepala mobil Rico penyok. Laura membungkam mulutnya, melihat mobil kesayangan suaminya rusak. Sementara, Rico berdiri menatap kendaraan miliknya. Seraya menggaruk kepalanya, dengan ekspresi penuh kekecewaan. "Bapak mengantuk?" penjual bubur kembali bertanya. "Hehehe, iya Pak. Ngantuk banget, rasanya," ucap Rico, seraya terus memandangi mobilnya. Dengan kedua tangan di pinggang, dan tatapan lekat ke kepala mobilnya yang ringsek. "Kalau ngantuk, mendingan istirahat dulu, Pak. Jangan bawa kendaraan, berbahaya." Penjual bubur ayam kembali memberi nasihat untuk Rico. Rico menghela nafasnya panjang. Dia belum lupa, saat menganjurkan untuk memakai supir saja untuk pergi. Tapi istrinya berkata hanya mau bersamanya saja. Seketika, dia ingat akan istrinya. Rico gegas mendekati Laura yang masih mematung dipenuhi rasa takut dan bersalah. "Sayang, masih mau makan bubur ayam?" "Itu, ada penjualnya," ujar Rico, seraya merangkul bahu Laura. "Mau pulang?" lirih Laura, dengan tangis yang akhirnya meledak. Katanya mau bubur ayam. "Itu, oh, aku minta maaf, Mas." "Aku minta maaf," rengek Laura, seraya memeluk erat tubuh Rico. Pria dewasa itu membalas pelukan sang istri dengan begitu erat, seraya menepuk lembut punggungnya. Laura terisak-isak. Perasaannya begitu khawatir dan was-was. Bahkan, kini tubuhnya masih menggigil dalam ketakutan. "Sudahlah, kita pulang sekarang, kalau kamu sudah tidak mau makan bubur ayam." "Biar aku hubungi orang rumah," kata Rico, seraya menatap jauh ke udara yang masih dingin. Sebab hari menjelang subuh. Laura mengangguk, dan menuruti kata-kata suaminya. Rico segera menghubungi supir pribadinya. Sembari menunggu, Rico mengajak istrinya makan bubur ayam, yang mangkal sedikit jauh dari tempat mereka berdiri. Awalnya Laura enggan, sebab masih merasa tidak enak hati dengan suaminya itu. Gara-gara kudapan yang dia inginkan itulah. Kini mereka berada di sini, dengan kendaraan yang ringsek akibat kelalaian Rico yang mengendara saat mengantuk. "Mobilnya bagaimana, Mas?" tanya Laura, dengan was-was dan sedikit ragu. "Nanti biar diambil karyawan bengkel. Mas sudah menghubungi mereka, kok." "Sampai rumah, Mas mau tidur, ya?" "Ngantuk banget," sahut Rico. Laura tersenyum lebar, lantas mengangguk. Setelah kejadian itu, Laura menjadi jarang meminta sesuatu dari suaminya. Apalagi jika menginginkan sesuatu saat malam hari. Dia lebih menahan diri, dan mengungkapkannya setelah siang hari tiba. Dan saat Rico sedang berada di kantor, Laura memilih membelinya melalui online. Usia kandungan Laura sudah memasuki bulan kelima. Tapi selama itu pula, Laura tak mengunjungi ibu dan adik tirinya di Kalimantan. Bahkan dia lupa untuk menghubungi Ernia.
Sekedar untuk bertanya kabar anak sulung dari suaminya itu. Dia terlalu sibuk dengan kegembiraan hatinya dengan kandungannya saat ini. Mas, sepertinya kita sudah lama sekali tidak menghubungi Kinan. Kangen, deh. Celetuk Laura, saat menyambut suaminya yang baru saja masuk rumah sepulangnya dari kantor. Aku setiap hari menghubunginya. Riko menjawab dengan santai seraya mengayunkan langkahnya masuk ke dalam rumah. Oh ya, maaf, Mas. Aku mau telepon Baar. Ernia sedang di rumah sakit. Dia dirawat sejak dinyatakan hamil lagi. Sudah bolak-balik dia keluar masuk rumah sakit. Riko berkata seraya meletakkan tasnya ke atas meja. Makan. Lalu, pria itu menuju ke wastafel untuk mencuci tangannya. Sementara Laura mematung dengan keterkejutannya. Apalagi sikap Riko yang terlihat begitu datar sore ini. Membuat perasaannya menjadi sensitif saat ini. Makanya aku sekarang kalau menghubungi Kinan, kalau nggak ke Rani, ya ke Kebara. Tapi, Kebara banyak sibuknya. Jadi, lebih sering ke Rani. Karena Awan sulit sekali dihubungi, jelas Riko mengimbuhi kalimatnya. Pria itu menarik kursinya. Lalu duduk, dan menanti istrinya datang untuk mengambilkan secangkir air teh hangat. Atau segelas kopi, minimal 1 gelas air mineral untuknya. Tapi, Laura masih bergeming di tempatnya. Wanita itu mematung menatap tajam punggung suaminya, yang sedang duduk seraya menggulung lengan ke mejanya. Sayang, mau air minum dong. Haus, nih, ucap Riko, seraya menggerakkan lehernya. Yang terasa pegal. Terdengar suara derap langkah. Tapi bukan mendekat ke arahnya. Melainkan menaiki anak tangga, dengan langkah yang dihentakkan dengan kencang. Riko segera menoleh ke arah suara langkah tersebut. Ola, gumamnya, lirih. Dengan kening yang berkerut, merasa aneh dengan sikap sang istri. Pasti cemburu. Dasar bumil, celetuk Riko, seraya bangkit dan mengambil air mineral sendiri. Pria itu memilih pergi ke taman belakang rumahnya. Lalu berenang. Menghilangkan penat dan lelah yang menerpa di tubuhnya. Sementara itu, keadaan Ernia membaik. Selama infus menempel di punggung tangannya. Tapi, nafsu makannya masih belum ada. Dia hanya segar jika mendapatkan infus. Awan selalu menemani istrinya, selama Ernia berada di rumah sakit. Mas, pengen pulang. Bosan di sini terus. Kangen suasana rumah, kangen Cia, kangen Al, kangen Kinan, kakek, nenek juga, gerutu Ernia. Sebab sudah berapa bulan tinggal di rumah sakit. Sabar, sayang. Keadaanmu masih begini, ujar Awan, seraya membelai wajah istrinya. Yang kian terlihat tirus. Ernia memasang wajah masam, dengan bibir yang mengerucut. Kedua bola matanya berkabut dipenuhi genangan, menatap lekat suaminya. Yang juga, menatapnya penuh sayang. Pria itu mendekatkan wajahnya, lantas menempelkan ujung bibirnya ke kening sang istri. Ernia memejamkan matanya, saat hangat dia rasakan dari kecupan bibir suaminya. Aku tidak tega melihatmu selalu muntah-muntah sayang. Apalagi saat kamu pingsan. Aku merasa sangat bersalah padamu, lirih Awan, dengan wajah yang berjarak sangat dekat dengan sang istri. Ernia mengangkat telapak tangannya, menyentuh pipi suaminya, yang juga terlihat tirus. Sebab sudah bisa dipastikan, ikut merasakan apa yang dirasakan olehnya saat ini. Ernia tahu Awan. Dia adalah pria yang sangat peka dengan keadaannya. Mereka saling bersitatap, dengan senyum mengembang tipis. Maafkan aku, ya. Sudah membuatmu seperti ini, bisik Awan dengan sangat lirih. Terlihat, kedua bola matanya menggenang tertahan.
Bukan jawaban yang Awan dapatkan, melainkan kuluman manis dari bibir wanitanya, yang tak bisa dia tolak. Sebab memang semenjak Ernia dinyatakan hamil, wanitanya itu tak dia sentuh sama sekali. Dalam artian, Awan tak bisa mengajaknya untuk bercinta. Meski hanya sekedar berciuman. Melihat kondisi Ernia yang begitu menyedihkan, adalah luka bagi Awan. Awan hendak melerai pagutan bibir mereka. Tapi Ernia menahannya, dengan mengalungkan kedua tangannya ke leher Awan. Hingga wanitanya yang melepaskan pagutan. Pria itu menarik wajahnya sedikit menjauh. Awan menatapnya penuh cinta, mengusap bibir wanitanya dengan penuh sayang. Dengan senyum yang terus mengembang di wajahnya. "Kamu sehat ya? Biar kita bisa cepat pulang." "Semoga segera sehat, Mas." "Terima kasih banyak, Mas. Sudah selalu setia menemaniku," balas Ernia, seraya kembali membelai pipi suaminya.